Ada pemuda itu hiperseks, nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastadzinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mah, suruh sini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teng ngersa para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teng pernah Pak D kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalem kalian Pak D Idris kersane mboten diamuk Pak Sukron. Niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Amak kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini enggak boleh dilatih difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid, izzul mukmin qiyamuhu billail. Atau syaraful mukmin qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Dados mengke menteri keuangan nggih kepenak, menteri wados wau Masanas nggih kepenak, mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ndak asik dengan tahajud, ndak asik dengan sujud, penggaweane demo nuntut pemerintah. Dados solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kula nate matur teng Ki Hasib putranipun Mbah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau hanya karena yang kaya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gusipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu melarat santri mergo sholat. Sing lamar sugih mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Rau dawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid, banil masjid, sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu, mungkin bangga. Untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dah dilatih. Keilmuan itu dilatih. Sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muassasah wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas.
teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan. Mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nurayam sibihi finnas, teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Nah, terus target kula, target saya itu kepengen tiang Islam itu punya nurayam sibihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud. Akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud, bikin masjid, padahal zaman itu belum, mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap, lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nurayam sibihi finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau sakjane nggih radi susah, jadi kiai gede nggih susah wau, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nuro yam sibihi napa finnas. Nggih bapak kula niku akrab sangat kalian Mbah Hamid, karena Mbah Hamid sepupu mbah saya itu di antara dawuh yang diingat-ingat itu nur aku soleh-solehku dhewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk takarrub ila Allah kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik, orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan itu gampangnya masya Allah, sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh, dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbah Mun itu jadi santri lebih ikhlas dibanding kiai, kok sakit ya? Kowe nak jadi santri, oke, sopo mbok cucuk, tapi nak jadi kiai kayak saingan, karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rilek-rilek mawon, terus yang terakhir ini kalau buatan lami-lami, kalau cerita tentang iltizatan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizatan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizatan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga, satu kesaksiannya Allah tentu gak tertandingi, kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka, ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasta bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal,
Ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu, innama kanal kital haisul takon nas, falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'duhum ba'du fatafawadu fil hadis wal munazaah falam yukallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakhalafi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang sehingga tidak ada diskusi. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal bin Muhammad itu bener di. Ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih. Kita titip uang juga di Muhammad. Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala, Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardo. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal enggak, berhala-berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum, kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan. Di diskusi itu makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi? Fatafawadu fil hadis wal munazaah. Mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme. Terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhlut. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme ini hilang. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng, rapati sosial. Ya tetap Islam. Mergo iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltidatan aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkar. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis, angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far'un. Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad kul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Lah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, penak jadi kiai. Sering diundang ning wali kota disangoni. Ono kiai sing ra disangoni terus rapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning ndi dihormati. Engko sing rapati dadi top terus rapati bangga mbek Islam. Tapi kalau dilatih iltizazan aklian, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltizatan aklian. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah, bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq.
Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun. Walam amna'hu syai'an min mali. Wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun. Wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah, tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat mboten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abihada min madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu ini. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil tu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq. Ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis ata asyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha. Khina sahirat laka lailaha wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, laqad jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis ata asyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali? Daripada dia anak akhirnya gak ngaku ijazahnya orang tua. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa atma'at laka naharuha. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidza dan aklian supaya agama ini liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh saya itu akrab sama Gus Pul, belum pernah main ke wali kota, bukan soal zuhud. Mau nak disangoni, terus suatu saat disangoni sedarani medit. Terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam. Karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastadzinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mah, suruh sini." Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini hipersek, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab, walan nasuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya minaz zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khairul minadis sufla, tapi prestasi dadi kiai entuk ora tau memberi. Ya sama seperti yang dawuh Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya ke
Aku iku soleh-solehku dhewe tak golek ridane pangeran, tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Pak Hamid itu sembunyi ditanya sama Pale kok sembunyi kenging nopo. Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ya ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Mbah Hamid ati kei dhuwit macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Mbah Hamid. Engko ora ana gunane, ya dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimedhiti wong ya enak. Mergo 100.000 njaluk swarga atuk sena salam templek gak nuntut apa-apa kan? Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak rautang. Mergo nak seneng itu macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu, malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Nak sering dolan malah sampean isin perkara juga delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'taka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, zat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, zat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuhe gelem kan sawangane murahan. Ya sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa innama yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah ndak lupa. Kula nate ngalami wusul niku teng Ka'bah bar donga. Sampai 2 hari pe donga mboten saged. Mergo isin pe pangeran wingi ya ijek eling lha apa tak baleni meneh. Itu jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak lupa. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng donga, dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena enggak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun ada iltizatan aklian dalam semua proses beragama kita sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang dibojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun. Kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri kowe paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham no jebule santri murah paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltizat dan aklian. Terus kata beliau,
itu yang yu'abbiru anhu syari' bi halawatil iman. Itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltidzadzan aqliyan. Nggih ngoten mawon kula niki bagian logika kula kepengin jengben mboten usah kula Mas Mamak Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Wingi mun kula sukani kitab Khilatul Auliya dadi akan daftar. Niku 8 jilid. Niku belajar sak jilid mun dadi wali. Napa malih nak 8 napa? Jilid. Iku saged bersaing kalian bae niku. Nah. Terus Mas Sama kula sukani kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtada Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Niku nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus Ithaf cerita kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Ilmu. Makanya kata Burda yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau madha Nabi dakmat da'thun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takim. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabiyyu wa in jalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Sayyid Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.